kaum intelektual sekalian. Satu-satunya agama yang pemimpinnya itu pemimpin agama, pemimpin spiritual sekaligus seorang filsuf itu, satu-satunya adalah agama Buddha selain daripada agama Konghucu. Ini sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Dan ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Lah, apa hubungannya? Jadi, kalau saya perhatikan itu ya, ada banyak banget warga Konoha yang belum menyadari bahwa agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Berkali-kali saya mengatakan, Amerika itu maju karena apa? Karena filosofi semangat Protestanisme. Kemudian China maju karena apa? Karena filosofi atau filsuf daripada Confucius. Confucius mengajarkan apa? Introspeksi diri, pendidikan. Confucius itu lebih ke pendidikan. Kalau semangat Protestanisme itu lebih ke mengedepankan yang namanya kejujuran, integritas. Jepang juga seperti itu. Kenapa Jepang itu bisa jadi negara maju? Karena dipengaruhi oleh filosofi Bushido. Nah, filosofi Bushido ini sangat mirip, koreksi kalau salah ya, bagi teman-teman yang beragama Buddha, koreksi kalau salah ya. Filosofi Bushido yang ada di Jepang ini mirip banget dengan filosofi bangsa kita di zaman dulu. Apa itu? Budi pekerti. Budi pekerti dengan Bushido ini mirip banget. Nah, yang jadi pertanyaan, apa kemiripannya? Selain itu, kalau saya perhatikan, yang menarik daripada agama Buddha ini adalah, ini jarang dibongkar guys. Ini sangat-sangat penting sekali. Jadi agama Buddha ini sangat cocok sekali dengan budaya Nusantara. Karena apa? Karena agama Buddha ini tidak dogmatis. Seperti yang saya katakan tadi itu, pemimpin daripada agama Buddha ini yaitu Siddhartha Gautama adalah seorang filsuf juga. Filsuf artinya pemikir. Jadi ajaran-ajaran dalam agama Buddha itu tidak dogmatis. Dan ini sebenarnya yang kita perlukan di zaman sekarang ini. Kalau saya perhatikan, di Konoha itu ada banyak orang, mohon maaf ya, yang sangat-sangat dogmatis ya. Kemudian mereka dibutakan oleh dogma-dogma gitu ya. Kemudian dibutakan oleh doktrin-doktrin yang membabi buta. Sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Lah, apa hubungannya? Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Kemudian, ada satu hal yang sangat-sangat menarik dari agama Buddha ini, tapi jarang dibongkar. Kalau saya bongkar ini, mungkin saya akan dicakar-cakar oleh warga Konoha. Saya akan dibenci oleh warga Konoha. Walaupun saya dibenci, saya akan tetap bongkar ini. Dan mungkin umat daripada agama Buddha juga mungkin saja tidak bisa menerima ini. Karena ini pembahasan yang sangat sensitif ya. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan agama Buddha itu ada semacam kelemahan. Ini bukan kelemahan yang sangat-sangat fatal ya, bukan ya. Tapi ada satu kelalaian. Mohon maaf bagi teman-teman yang beragama Buddha ya. Apa itu kelalaiannya? Kalau saya bongkar ini, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang, keloncotan berjamaah. Kemudian, kalau saya perhatikan itu, yang paling nyambung dengan agnostik, ateis, dan agama-agama seperti agama Kristen, ya agama Konghucu dan lain sebagainya, itu yang paling nyambung itu adalah ke agama Buddha. Karena orang Buddha itu tidak pernah yang namanya mempersekusi rumah ibadah orang lain, ya membubarkan paksa ibadah orang lain dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka sangat nyambung dengan ateis kalau ngobrol dan agnostik dan agama-agama lainnya? Apa alasannya? Ternyata faktanya adalah, jangan skip ya guys. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Dimana karakter dalam buku ini bercerita, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Menurut keyakinan saya, kalau seseorang itu tidak pernah ateis, maka keimanannya diragukan. Saya bukan nyuruh yang nonton video ini untuk ateis ya. Jadi gini guys, ini mungkin agak susah ya dijelaskan ya, tapi saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Jadi salah satu agama yang paling tidak bertentangan dengan ateis itu adalah agama Buddha. Sehingga kalau ada seorang ateis, agnostik, atau agama apapun itu sangat nyambung dengan agama Buddha. Ngobrol sama pemuka agama Buddha sangat nyambung sekali.
Jadi kalau saya perhatikan, kalau seseorang itu tidak pernah mengalami yang namanya ateis, tidak pernah yang namanya belajar filsafat, biasanya akan mudah didoktrin dan mudah didogma. Itu kalau saya perhatikan. Nah, inilah yang terjadi di Konoha tanpa kita sadari. Kenapa warga Konoha itu mudah terdogma, terdoktrin, ya. Bahkan mereka fanatik luar biasa gitu. Bukan berarti saya mengatakan fanatik itu nggak boleh. Boleh fanatik. Asal kefanatikan kita itu tujuannya baik. Tapi kalau kefanatikan kita itu membenci agama lain, ya, ngata-ngatain agama itu nggak bagus ya. Jadi kalau saya perhatikan kefanatikan daripada agama Buddha ini, ya walaupun kalau saya perhatikan tuh bukan dogmatis ya, ini lebih fanatik dalam berpikir kritis ya. Ini agak aneh ya kalimatnya, fanatik dalam berpikir kritis. Jadi agama Buddha itu mengajak kita untuk berpikir kritis, bukan langsung percaya gitu. Ya harus merasakan gitu, berpikir dulu gitu. Jadi saya punya teman, dia itu sangat-sangat ateis banget gitu ya. Pokoknya kalau ada ateis itu, dia tuh lebih ateis daripada ateis gitu. Tapi anehnya, dia mengatakan seperti ini. Kalau lu nggak pernah ateis, maka lu tidak akan pernah merasakan yang namanya keimanan yang sebenarnya. Dulu waktu saya pertama mendengarkan ini, saya tuh kebingungan. Maksudnya gimana? Dia maksudnya gini guys. Kalau keimanan kita itu tidak dipertanyakan, kalau tidak dikritik habis-habisan, maka jatuh-jatuhnya kita mengimani sesuatu hal yang irasional, yang tidak masuk akal gitu. Jadi harusnya keimanan kita itu ya harus diuji secara rasional, diuji dengan pemikiran kritis, terutama diuji dengan ilmu-ilmu filsafat. Makanya saya katakan agama Buddha ini yang paling kita butuhkan sekarang ini. Jadi kalau Konoha itu mau maju, sangat-sangat cocok dengan agama Buddha ya. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan agama Buddha ini kan dipimpin oleh seorang yang sangat mengerti yang namanya filsafat. Itulah alasannya kenapa agama Buddha itu tidak terlalu suka mengajak mereka masuk ke agama mereka. Kenapa? Karena agama Buddha berpikir, ngapain kita paksa masuk ke agama kita? Ya kalau dia dapat pencerahan, kalau dia berpikir kritis, ya ujung-ujungnya balik lagi ke kita gitu. Ngapain kita repot-repot mengikat mereka? Itu dari sudut pandang orang-orang Buddha ya. Koreksi kalau salah ya, mohon maaf bagi yang menonton video ini. Saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya. Saya juga manusia biasa gitu ya. Jadi guys, kalau ada agama itu yang tidak bertentangan dengan sains, tidak bertentangan dengan filsafat, itu adalah agama yang sangat luar biasa. Jadi agama itu ada dua. Ada agama gadungan, ada agama yang tidak gadungan. Jadi biasanya agama yang gadungan itu ajarannya bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan kemanusiaan. Jadi kalau ajaran agama kita itu kadang-kadang bertentangan dengan kemanusiaan, itu artinya para pemuka agamanya itu biasanya membenci yang namanya filsafat. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Ini nyambung ya dari awal sampai akhir nanti. Jadi makanya saya katakan, kalau kita belum merasakan yang namanya ateis, berarti kita itu masih belum merasakan yang namanya keimanan yang sebenarnya. Belum merasakan yang namanya agama yang sebenarnya. Karena gini guys, simpelnya gini, ateis itu kan sebenarnya disalahartikan di Konoha ya, bukan berarti saya ngajak yang video untuk ateis ya. Jadi gini, ateis itu kan sengaja dicitrakan negatif gitu ya. Ateis itu dicitrakan bahwa dia memusuhi Tuhan gitu ya, kemudian bunuh-bunuhi orang, jahat, PKI dan sebagainya. Padahal definisi ateis itu bukan seperti itu. Definisi daripada ateis itu tidak mengenal adanya Tuhan. Kenapa ateis tidak mengenal adanya Tuhan? Kenapa ateis tidak percaya dengan Tuhan? Apakah karena dia benci dengan Tuhan? Enggak. Bukan berarti saya ngajak yang video untuk ateis ya. Masuk daripada ateis itu gini guys. Kalau lu mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tunjukkan secara ilmiah gitu. Itu dari sudut pandang ateis. Bukan berarti mereka memusuhi. Cuman kan di Konoha itu kan banyak orang yang beragama di Konoha itu playing victim gitu ya. Oh, si paling tersakiti gitu ya. Ya merasa bahwa mereka itu dijahati gitu. Padahal enggak.
Ateis itu berpikir, ya kalau lu mengatakan bahwa Tuhan itu ada, ya buktikan secara ilmiah. Biasanya orang yang beragama akan mengatakan, ya buktikan Tuhan itu tidak ada. Ya biasanya dibalikkan tuh ya, sok-sok jenius gitu ya. Sok-sok ilmiah gitu. Yang membuktikan Tuhan itu ada itu kan yang mengatakan Tuhan ada. Jadi kalau misalnya nih pertanyaan dibalik ke ateis, ya ateis mengatakan buktikan bahwa Tuhan itu ada. Lalu orang yang beragama mengatakan buktikan Tuhan itu tidak ada gitu. Yang membuktikan Tuhan itu ada itu kan yang mengatakan Tuhan ada kan. Ya contoh misalnya nih ada pulpen misalnya nih. Saya mengatakan bahwa pulpen ada di sini gitu ya. Misalnya nih, ya di sini ada pulpen. Yang mengatakan pulpen ada di sini kan padahal kan nggak ada pulpen kan. Yang mengatakan Tuhan ada di sini kan gue kan. Ya berarti yang membuktikan gue kan, bukan malah orang lain ya kan. Bukan malah ateis yang disuruh membuktikan. Itu sebenarnya yang salah dipahami gitu. Kalau misalnya yang mengatakan bahwa ateis itu jahat, PKI dan sebagainya, lah justru negara yang paling toleransi di dunia itu adalah negara yang ateis. Negara yang paling menerima perbedaan itu adalah ateis. Nggak percaya? Cek data. Kita bicara by data. Saya tidak ngarang di video ini. Boleh diuji gitu. Data mengatakan negara yang paling bisa menerima perbedaan itu adalah Kanada, Norwegia, Finlandia, Swedia. Rata-rata orang yang tidak peduli dengan agama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama itu menimbulkan perpecahan? Apakah agama itu sebenarnya yang bikin kita tidak suka dengan perbedaan? Ya, mohon maaf bagian video ini, saya tidak akan menyimpulkannya. Tapi saya akan mengambil data dari seorang guru besar dari Konoha bernama Pak Bambang Sugiharto. Jadi Pak Bambang Sugiharto mengatakan, Profesor Bambang Sugiharto mengatakan, bahwa seringkali, ya disclaimer on ya, garis bawah ya, seringkali, nggak selamanya ya, seringkali agama itu yang bikin kita susah menerima perbedaan. Itu kata Pak Bambang Sugiharto. Bukan berarti saya nyuruh yang ini untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Saya harus benar-benar netral di sini ya. Jadi sama dengan agama Buddha. Menurut keyakinan saya, Siddhartha Gautama itu pemikiran itu sudah sejauh ini ya. Dia sudah memikirkan agama Buddha ini akan bisa sampai hari kiamat pun bisa eksis gitu. Kenapa? Karena sangat dalam sekali gitu ya. Jadi agama yang ada unsur filosofi atau filsafat itu sangat-sangat dalam sekali. Jarang-jarang pemuka agama gitu, jarang-jarang ya pemimpin agama seperti Siddhartha Gautama, sangat-sangat luar biasa. Dia seorang filsuf. Kalau kita bandingkan dengan agama Samawi, Yesus misalnya, apakah Yesus itu seorang filsuf? Enggak. Dia seorang guru ya, spiritual ya, seorang yang sangat luar biasa gitu, pemimpin agama gitu. Ya, bagaimana dengan agama sebelah? Agama sebelah juga seperti itu ya, bukan filsuf. Jadi ini sangat-sangat luar biasa ya. Kita tuh beruntung ya kalau ada agama Buddha di Konoha. Dan agama yang paling cocok di Konoha itu adalah agama Buddha. Kenapa? Karena yang kita butuhkan sekarang ini ya supaya apa? Supaya kita berpikir kritis. Yang ngajak berpikir kritis itu siapa? Ya agama Buddha kan. Agama Buddha itu nggak pernah mengatakan bahwa saya yang paling benar, saya yang paling suci, ya agama lain saya nggak pernah seperti itu. Itulah alasannya kenapa umat Buddha itu tidak pernah menggeruduk rumah ibadah orang lain. Nggak pernah menggeruduk orang lagi ibadah di rumah orang lain, nggak pernah. Jadi agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sangat mempengaruhi. Contoh misalnya agama Buddha. Ajaran Buddha mengatakan kita harus berbuat baik. Ya, ajaran Buddha itu kan ajaran budi pekerti ya, berbuat baik, yang nggak menyakiti orang lain gitu. Jangankan menyakiti orang lain, hewan juga tidak disakiti. Nah itu artinya ini ajaran yang sangat luar biasa. Tapi anehnya kita tinggalkan. Kita lebih silau dengan ajaran-ajaran luar. Padahal agama Buddha ini sebenarnya sudah menyatu dengan budaya kita. Makanya agama Buddha ini mudah diterima di Nusantara karena apa? Karena sudah sinkronitas menyatu dengan agama-agama lokal. Bahkan tanpa kita sadari budaya Jawa itu sudah sangat dipengaruhi oleh ajaran Buddha. Itulah alasannya kenapa Pak Jokowi yang kental dengan nilai-nilai budaya, yang kental dengan filsafat Jawa. Filsafat Jawa itu dipengaruhi oleh ajaran Buddha tanpa kita sadari. Jadi kalau kita perhatikan Pak Jokowi itu, kalau misalnya ada orang yang menjahati Pak Jokowi, yang ngejek-ngejek gitu, seperti Pak Rocky Gerung dan sebagainya, apakah dipenjara? Enggak.
Kenapa? Karena ya pengaruh daripada filosofi budi pekerti. Filosofi budi pekerti ini sebenarnya seperti yang saya tuliskan di buku saya nih ya. Ya, jadi saya tuh menulis buku guys ya. Buku yang berjudul Budi Tanpa Pekerti. Budi artinya berbuat baik ya. Kemudian melakukan hal yang baik ya, kejujuran ya. Budi itu kecerdasan gitu ya. Lebih ke kecerdasan ya. Ya, kemudian pekerti itu kelakuan ya. Melakukan hal yang baik ya, melakukan hal yang cerdas, melakukan hal yang jujur dan sebagainya. Nah, dalam kisah ini ada seorang bernama Budi ya. Jadi tidak hanya judulnya aja Budi ya, tapi karakter utamanya juga Budi. Budi tanpa pekerti. Artinya Budi, ada seorang Budi yang cuma omdo doang ya. Cuma omong doang gitu ya. Dia tidak melaksanakan di dunia nyata. Jadi buku ini berkisah tentang ya agama gitu ya. Ada pemuka agama yang bawa-bawa agama, ada pejabat yang bawa-bawa agama, kemudian ada orang tua yang bawa-bawa agama, ada orang tua yang bawa agama. Jadi semua yang saya katakan di video ini ya ada di buku ini lebih detailnya. Ya, tapi saya nggak maksa beli bukunya. Karena apa? Karena seorang penjual yang hebat itu tidak pernah memaksa untuk beli bukunya. Karena apa? Karena itu dilarang ya. Dilarang oleh agama ya. Mohon maaf ya, bercanda. Jadi guys, kalau saya perhatikan itu, agama yang paling rasional, paling sesuai dengan sains ya, paling kita butuhkan sekarang ini adalah agama Buddha. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Kalau misalnya nih negara kita atau Konoha itu mayoritas agama Buddha, apakah kita berakhir seperti China? Apakah berakhir seperti Vietnam atau berakhir seperti Thailand? Ya, kalau misalnya mengatakan, oh enggak kok ya, lihat tuh ya di daerah Myanmar ya, kemudian daerah-daerah Kamboja, banyak juga tuh orang Buddha, tapi kelakuannya ada juga tuh yang enggak baik ya. Ya saya harus mengaku itu ya. Saya harus mengaku itu. Ya, saya tidak menyangkal itu guys. Tapi gini, kalau kita misalnya membandingkan dengan agama lain misalnya. Ya, misalnya nih di survei ini ya, semua agama di dunia ini. Apakah ada pemuka agama yang tidak pernah melakukan kesalahan? Nggak ada. Semua pernah melakukan kesalahan. Tapi permasalahannya, persentasenya berapa persen? Ya, kalau di agama Buddha itu, menurut keyakinan saya, persentasenya itu, ya kalaupun ada biksu misalnya, ada biku atau pemimpin daripada agama Buddha itu misalnya melakukan kejahatan gitu ya. Jumlahnya itu nggak sampai 5% ya. Di bawah 5%. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan agama yang ada di Konoha? Kalau misalnya ada oknum-oknum pemuka agama di Konoha itu melakukan kejahatan, yang melakukan tindakan yang tidak baik dan sebagainya, ya yang bertentangan dengan kemanusiaan dan sebagainya, apakah jumlahnya sampai 10%? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkannya. Apakah jumlahnya sampai 20%, 30% gitu? Jadi kita melihat persentase ya. Kalau agama Buddha kalau saya perhatikan tuh kayaknya nggak sampai 5% ya, di bawah 2% kayaknya ya. Karena jarang sekali gitu ya. Karena agama Buddha itu kan benar-benar diuji gitu ya. Misalnya nih yang jadi pemuka agama di agama Buddha itu jadi biksu itu kan harus rela dibotakin gitu ya. Kemudian meninggalkan harta duniawi ya. Jadi ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Jadi kalau ada pemuka agama itu yang misalnya digaji ya, saya tidak mengatakan ini di Indonesia ya, tapi di Konoha ya. Misalnya di Konoha ada pemuka agama ceramah sambil memelihara Harley Davidson misalnya. Ya, lalu untuk ngasih makan Harley Davidson ini kan butuh biaya kan? Itu, ya nggak sih? Kalau memelihara Lamborghini misalnya, memelihara mobil mewah misalnya, kan ada biaya perawatan tuh. Nah, secara tidak langsung dari mana? Ya dari umat dong. Dari mana lagi coba? Masa dari Hong Kong? Nggak mungkin lah. Nah, kalau misalnya pemuka agama itu berorientasi pada duit, nah inilah yang menjadikan agama itu semakin hancur. Kalau kita sudah berorientasi pada duit, maka ya agama itu bisa hancur. Kenapa? Karena kita akan rebutan umat. Karena manusia itu kan pengen lagi kan, misalnya pengen diundang ya, dikasih banyak duit ya, dikasih uang untuk ceramah dan sebagainya. Ya, ini kan sebenarnya morotin umat kan tanpa kita sadari. Dan akan berlomba-lomba, pemuka agama juga akan berlomba-lomba ya. Di Konoha itu kalau seperti kan, kalau semakin toksik ya pemuka agama, maka semakin banyak tuh pengikutnya. Kenapa? Karena di Konoha itu banyak orang yang toksik. Orang yang toksik akan mengikuti pemuka agama yang toksik juga gitu.
Jadi di Konoha itu ada jutaan orang yang toksik. Kok lu ngomong gitu? Kok gua ngomong gitu? Ada datanya, ada dasarnya. Menurut data dari BNPT, ada sekitar 33 juta orang warga Konoha yang terpapar radikalisme. Orang yang terpapar radikalisme ini ya sudah jelas toksik dong ya, toksik terhadap agama lain gitu. Nah itu artinya kalau ada 33 juta orang yang toksik dalam beragama di Konoha, maka biasanya orang toksik ini akan mengikuti pemuka agama yang toksik. Jadi kalau ada pemuka agama itu punya follower jutaan, jangan langsung bangga. Ya bisa saja yang mengikuti orang-orang ini adalah orang yang toksik gitu. Lalu bagaimana dengan agama Buddha? Apakah agama Buddha itu fokus terhadap followers gitu, fokus terhadap banyak-banyakin umat gitu? Enggak. Tapi ada kelemahan daripada agama Buddha. Saya juga harus bongkar di sini ya. Mohon maaf pengen itu videonya. Kelemahan daripada agama Buddha ini ya, ini bukan kelemahan sebenarnya. Semacam masukan lah gitu ya. Saya tuh bukan si paling jenius ya, mohon maaf ya, saya harus introspeksi dulu diri ya. Saya nggak mengatakan bahwa saya yang paling benar, saya yang paling jenius ya. Tapi gini guys, sebagai masukan, kalau misalnya nih ya, kita itu tidak ada istilah dakwah dalam agama Buddha, maka kan ini sebenarnya boleh dikatakan tidak bisa mendominasi di suatu negara. Ya. Kalau misalnya mengatakan, oh agama Buddha kan diciptakan bukan untuk mendominasi. Tapi gini guys, coba berpikir secara rasional dulu gitu ya. Ini lama saya pikirkan ya, saya bersemedi gitu ya, saya bertapa memikirkan ini. Jadi, suka nggak suka, agama itu harus butuh umat yang banyak. Mau nggak mau harus butuh umat yang banyak. Kenapa? Karena untuk menggolkan undang-undang itu, tidak boleh sendirian atau minoritas, nggak boleh. Untuk menggolkan undang-undang, dibutuhkan umat yang banyak kan. Contoh misalnya di Konoha. Kenapa ada peraturan di Konoha itu di KTP harus ada agama gitu? Siapa yang menggolkan undang-undang ini? Ya mayoritas kan, bukan minoritas kan. Nah, itu kelalaian daripada agama Buddha. Jadi harusnya ya, mohon maaf bagi itu videonya, saya bukan mengatakan ini kebenarannya, boleh dikoreksi ya, ini hanya masukan ya, mohon maaf bagi itu videonya, bagi teman-teman Buddha ya. Jadi, kalau agama Buddha ini jadi mayoritas di Konoha, harusnya orang-orang yang beragama Buddha itu peduli dengan politik. Jadi agama Buddha ini nggak melek politik kalau saya perhatikan. Sementara suka nggak suka, agama itu butuh politik. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi itu ya. Ya, sesimpel di KTP harus ada agama itu ide dari siapa? Ide mayoritas. Minoritas kalah suara, coy. Jadi kita mau nggak mau harus butuh umat gitu. Harus butuh banyak orang gitu. Bukan berarti saya nyuruh yang video untuk masuk agama Buddha, bukan ya. Saya tidak nyari umat di sini ya. Gak ada urusan juga gitu. Jadi ini semacam diskusi santai gitu ya. Anggap aja gue ini adalah temen lu gitu ya. Temen lu nongkrong gitu ya. Anggap aja teman sendiri gitu. Jadi kalau saya perhatikan seperti itu guys ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita mau berpengaruh di suatu negara, kita harus melek politik. Ya, sama seperti agama lokal. Agama lokal itu kan sebenarnya nggak melek politik, sehingga lama-kelamaan makin punah tuh agama lokal ya. Kenapa? Karena mereka dari dulu nggak peduli dengan politik. Dan ini juga sudah sering saya diskusikan dengan penganut agama lokal. Agama Buddha juga seperti mirip-mirip sama agama lokal, makanya sesuai agama Buddha dengan agama lokal. Jadi harusnya agama Buddha itu melek politik, sehingga apa? Sehingga mereka punya suara yang di pemerintahan. Karena gini, suka nggak suka, yang bikin peraturan kita seputar agama di Konoha itu kan orang-orang politik kan, para politisi kan. Ya nggak sih? Ini ada korelasinya guys ya. Ini agak susah dijelaskan ya, tapi saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Gini, kalau kita mau bikin undang-undang, syaratnya apa? Syaratnya itu masyarakat itu mengerti dulu ya undang-undang ini, atau butuh undang-undang itu ya. Jadi di Konoha itu butuh orang yang pengen di KTP itu dituliskan agamanya, terutama mayoritas. Biar apa? Biar ya kelihatan banyaklah umatnya gitu ya.
Ini semacam dominasi gitu ya. Lihat tuh ya, sekarang kita banyak tuh umatnya ya, 80% misalnya nih ya, contoh ya, hanya di Konoha ya. Nah, yang mendominasi undang-undang, yang bikin undang-undang itu ya dari kelompok mayoritas kan? Iya nggak sih? Itu tanpa kita sadari. Nah, kenapa mereka bisa bikin undang-undang? Apa alasannya? Karena mereka punya perwakilan di DPR. Lah, bagaimana nggak agama Buddha? Apakah ada perwakilan di DPR? Nggak punya. Kenapa nggak punya perwakilan di DPR? Apa alasannya? Karena yang milih DPR di pemerintah kita itu ya mayoritas dari agama mayoritas gitu. Jadi kalau misalnya nih ya banyak umat Buddha di Konoha gitu ya, kalau misalnya ada konsep dakwah gitu ya, mari kita berdakwah, ya lalu banyak umat Buddha misalnya katakanlah 70% atau 60% umat Buddha di Konoha. Jadi umat Buddha ini bisa menentukan apakah di KTP itu ada agama atau tidak. Itu kan diputuskan melalui undang-undang. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau kita butuh yang namanya politisi. Ya. Kita butuh yang namanya politik. Jadi ini semacam masukan bagi teman-teman agama Buddha ya. Ini semacam sharing ya, supaya dipikirkan ke depannya. Jadi se-ateis-ateisnya kita, se-agnostiknya kita, setidak pedulinya dengan orang lain, agama orang lain dan sebagainya, suka nggak suka, yang bikin undang-undang seputar agama itu adalah ya kelompok mayoritas tanpa kita sadari. Yang bikin undang-undang di KTP harus ada agama itu mayoritas. Yang bikin undang-undang nggak boleh menikah beda agama siapa? Mayoritas. Yang bikin undang-undang tentang misalnya pendirian rumah ibadah siapa? Mayoritas. Yang bikin undang-undang misalnya pembangunan vihara misalnya siapa? Mayoritas. Ya, yang bikin undang-undang seputar acara pernikahan misalnya, kemudian pokoknya undang-undang di suatu negara itu, ya yang bikin siapa? Ya mayoritas. Jadi mau nggak mau ya kita harus mendominasi gitu. Supaya apa? Supaya kita punya perwakilan di parlemen. Ya suka nggak suka kita butuh politik guys. Yang permasalahan itu sebenarnya kita menunggangi politik. Itu yang jadi permasalahan. Agama dengan politik itu harus beriringan. Kenapa? Karena ya bisa aja para politisi-politisi bikin undang-undang nggak sesuai dengan agama kita kan. Misalnya SKB 2 Menteri misalnya. SKB 2 Menteri itu kan dianggap tidak baik ya bagi sekelompok agama tertentu. Nah, yang saya pertanyaan, siapa yang bikin undang-undang SKB 2 Menteri ini? Mayoritas kan? Jadi suka nggak suka ya, se-ateis-ateisnya kita, se-agnostiknya kita, nggak peduli kita dengan umat ya, nggak peduli dengan mencari umat dan sebagainya, kita tetap butuh yang namanya banyak suara. Banyak suara untuk apa? Untuk memilih DPR. Jadi kalau kita itu nggak punya umat yang banyak, umat Buddha misalnya, apakah mudah untuk jadi DPR? Bisa, tapi susah. Karena di Konoha itu yang memilih pemimpin itu, memilih DPR dan sebagainya itu berdasarkan agama, bukan berdasarkan kinerja. Agama dulu yang pertama. Nah, itu yang saya jelaskan di video ini bagi teman-teman Buddha ya. Ya, saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya, tapi ini semacam saran yang sangat-sangat membangun gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya. Ini cuma diskusi aja, anggap aja diskusi dengan teman ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan agama Buddha ini ya adalah agama yang tidak pernah memusuhi ateis, agnostik dan agama lain juga gitu ya. Jadi kalau ateis bertanya dengan agama Buddha sangat enak sekali gitu ya. Nggak pernah dihakimi, nanti kamu masuk neraka, nanti kamu seperti ini, nggak. Sangat enak sekali. Bukan berarti saya nyuruh yang video itu ateis ya. Karena gini, menurut saya pribadi keimanan ateis itu lebih tinggi daripada keimanan orang yang beragama. Yang beragama di Konoha maksudnya, bukan Indonesia ya. Karena warga Indonesia itu anti kritik ya. Ini hanya di Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi tanpa kita sadari, ateis itu berbuat baik. Tidak mengharapkan yang namanya sorga. Tidak pernah mengharapkan yang namanya imbalan. Jadi itu artinya keimanan ateis itulah yang lebih tinggi daripada keimanan orang yang beragama. Ya nggak sih? Sadar nggak sebenarnya? Jadi kalau misalnya kita mengiming-imingi sorga, kita berbuat baik mengiming-imingi sorga gitu, itu berarti kita pamrih kan? Harusnya kalau kita berbuat baik itu atas dasar kemanusiaan. Nah, dalam agama Buddha seperti itu kan, nggak terlalu terasosiasi dengan sorga kan, mereka nggak terlalu peduli dengan sorga kan, ya mereka lebih peduli dengan
nirwana, daripada sorga. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang paling murni keimanannya? Orang yang beragama atau orang ateis? Orang ateis itu berbuat baik karena kemanusiaan, bukan karena agama. Apakah ajaran agama itu bisa bertentangan dengan kemanusiaan? Kalau misalnya ada ajaran agama mengatakan misalnya ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Ajaran agama yang mengatakan misalnya agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Kalau nggak masuk ke agama kita, nggak bakal masuk surga. Karena melalui agama kita lah ke surga. Apakah ini bertentangan dengan kemanusiaan? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan memutuskan. Kalau saya memutuskan itu artinya saya berpihak. Karena gini guys, di mana letak kemanusiaan kita? Di mana rasa kemanusiaan kita kalau kita menganggap bahwa yang beda dengan agama dengan kita masuk neraka, yang tidak beragama masuk neraka, yang tidak masuk agama kita masuk neraka. Di mana rasa kemanusiaan kita? Di mana coba? Silahkan simpulkan sendiri. Semua jawabannya ada di buku gue. Maaf, buku gue agak mahal ya. Kenapa? Karena saya nggak mau jual murah barang saya. Karena apa? Karena ini butuh riset, butuh pemikiran, butuh begadang dan sebagainya. Karena biasanya barang yang murah itu nggak akan dibaca. Jadi pengalaman gue pribadi, kalau gue baca buku, ya kalau misalnya gue beli buku di bawah 50.000, cuman 10.000, 20.000-an, itu nggak bakal saya baca. Tapi ya, kalau agak mahal gitu ya 200.000-an ke atas gitu, atau 150.000-an ke atas, maka biasanya saya akan bersungguh-sungguh baca bukunya. Kenapa? Karena sayang banget ya kalau nggak baca bukunya gitu. Ya, mohon maaf bagi video ini ya. Saya tidak maksa yang video ini beli buku ya. Tapi ya takutnya pembahasan ini panjang banget ya. Saya jelaskan di video ini ya. Oke? Ya, sekian video ini. Ya, saya tidak berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Saya kaum intelektual. Salam rasional.